Ya, banyak orang bilang tinggal di desa itu serba terbatas. Susah cari kerja, susah dapat penghasilan. Bahkan katanya nggak bisa sukses jika nggak merantau ke kota. Tapi, benarkah begitu? Jadi faktanya, banyak sekali peluang usaha di desa yang jika kita kelola dengan serius, hasilnya bisa lebih besar daripada gaji pegawai di kota. Nah, di video kali ini kita akan bahas 5 ide usaha sampingan di desa yang bisa bikin kantong tetap tebal meski tinggal di desa. Jadi, jangan skip karena siapa tahu salah satu ide ini cocok buat Anda mulai dari sekarang juga. Ya, langsung saja. Yang pertama, usaha ternak kecil-kecilan. Di desa, usaha ternak itu ibarat tabungan berjalan. Kita rawat hari ini, hasilnya bisa dipetik beberapa bulan ke depan. Misalnya, ternak ayam kampung, modalnya kecil, bisa mulai dari 5-10 ekor dulu. Bahkan bisa kita cari dari sisa dapur, hijauan sekitar, atau campuran dedak yang murah. Ayam bertelur, telurnya bisa dijual. Jika ayam sudah besar, bisa dijual per ekor. Bahkan, kotorannya bisa jadi pupuk alami buat tanaman. Ya, jika mau lebih serius, bisa coba ternak kambing. Kambing punya pasar yang stabil, apalagi jika mendekati hari raya Idul Adha. Harganya bisa melambung tinggi. Jadi, jangan tunggu punya halaman luas dulu. Bahkan di halaman rumah pun bisa dimulai. Ingat pepatah ini, lebih baik mulai dari yang kecil daripada tidak mulai sama sekali. Kemudian yang kedua, bertani, sayuran, atau tanam cepat panen. Ya, bayangkan begini, Anda punya pekarangan kosong, biasanya cuma ditumbuhi rumput liar. Nah, coba tanam kangkung, bayam, atau cabai rawit. Tanaman-tanaman ini cepat panen, permintaan pasar tinggi, dan setiap hari orang butuh. Jika ditanam 1-2 petak saja, hasilnya dijual ke tetangga, ke pasar, atau bahkan lewat online. Sekarang, banyak orang kota yang justru lebih suka beli sayuran langsung dari petani desa karena lebih segar dan alami. Dan ingat, jika konsisten, lahan kecil pun bisa menghasilkan. Ada pepatah yang bilang, sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Begitulah pepatahnya. Kemudian yang ketiga, olahan makanan khas desa. Ya, pernah nggak sih Anda lihat orang kota jika pulang ke desa, pasti bawa oleh-oleh, entah itu keripik pisang, keripik singkong, atau jajanan tradisional lainnya. Nah, itu artinya pasar untuk makanan khas desa selalu ada. Coba bayangkan, dengan modal singkong dari kebun sendiri, digoreng jadi keripik, dikemas rapi, lalu dijual 10.000 per bungkus. Jika sehari bisa habis 20 bungkus saja, sudah lumayan. Apalagi jika dipasarkan lewat marketplace atau media sosial. Banyak juga yang minat pasti. Orang luar kota yang rela bayar lebih mahal hanya untuk jajan khas desa karena rasanya otentik dan tidak bisa ditemukan di tempat lain. Jadi, jangan remehkan dapur rumah. Dari situ, usaha besar bisa lahir. Kemudian yang keempat, budidaya ikan di kolam kecil. Ya, di desa, lahan itu aset. Jika ada halaman kosong, bisa disulap jadi kolam kecil, lalu isi dengan ikan lele.
nila, atau gurame. Ya, budidaya ikan ini fleksibel. Hasilnya bisa dijual langsung ke pengepul, ke pasar, bahkan ke warung makanan. Dan jika mau lebih efektif, hasil ikan bisa diolah sendiri. Misalnya, bikin usaha pecel lele, bakar ikan, atau usaha kuliner sederhana lainnya. Ya, jadi dari satu usaha bisa bercabang jadi dua, dari budidaya sekaligus dari jualan makanan. Yang menarik, permintaan ikan itu hampir tidak pernah sepi. Artinya, usaha ini berpeluang terus jalan sepanjang tahun. Kemudian yang kelima, jualan online produk desa. Nah, ini ide yang sering dilupakan, padahal potensinya luar biasa dan cukup besar. Ya, produk-produk dari desa seperti madu murni, beras organik, kopi asli, atau bahkan kerajinan tangan dari bambu atau dari kayu bisa dipasarkan lewat online. Ya, caranya cukup simpel. Difoto dengan menarik, diberi deskripsi yang jelas, lalu dijual lewat marketplace atau media sosial lainnya. Banyak orang kota yang cari produk asli desa karena mereka tahu kualitasnya lebih alami dan sehat. Coba bayangkan, tinggal di desa, tapi pembelinya bisa dari Jakarta, Surabaya, bahkan luar negeri. Jadi jangan pernah minder, karena teknologi sekarang membuka peluang sebesar-besarnya. Ya, teman-teman semua. Jadi itu tadi 5 ide usaha sampingan di desa yang bisa Anda coba mulai dari sekarang. Dan ingat, semua usaha besar berawal dari langkah kecil. Jangan tunggu modal besar, jangan tunggu lahan luas. Mulailah dari apa yang ada di sekitar Anda. Ya, jika Anda tinggal di desa, itu bukan kekurangan. Justru itu malah jadi kelebihan. Karena sumber daya alam, udara segar, dan peluang masih sangat banyak. Tinggal bagaimana kita melihat dan mengelolanya. Nah, jadi dari 5 ide tadi, mana yang paling cocok buat Anda? Coba tulis jawaban Anda di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share ke teman-teman Anda supaya mereka juga bisa terinspirasi. Dan jangan lupa subscribe channel ini biar kita bisa terus berbagi inspiratif usaha lainnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari saya, Dasis Pas.